Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, kepala sekolah dan juga yang saya hormati Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya untuk mempresentasikan di Tombel Belajar Jatri ini. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kegiatan diseminasi kreasi ekspresi dalam gerak, di mana itu ada yang cuma di senam ceria. Dalam upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses belajar secara kolaboratif dan partisipatif, sekolah kami ada Jatimulyo 3, Kecamatan Lowaru, membentuk komunitas belajar sekolah bernama Jatri yang diketuai oleh saya sendiri dan beranggotakan semua GTK dan PTK yang ada di SDN Jatimulyo 3. Melalui KBS ini kami berkolaborasi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Dari analisis kegiatan peserta didik senam pagi yang dilakukan di sekolah, cenderung peserta didik kurang semangat dan kurang maksimal dalam melakukan gerakan senam. Melalui pemetaan aset sekolah, saya akan merencanakan atau merancang sebuah program berbasis proyek yang nanti akan melibatkan komunitas belajar dalam perencanaan aset sekolah adalah melalui pembelajaran berbasis proyek model pendidikan gerak. Peserta didik bisa membuat karya senam irama yang nantinya bisa digunakan senam semua warga sekolah di setiap paginya atau lebih pasnya setiap hari Jumat. Tujuan programnya melalui program berbasis proyek yang direncanakan oleh komunitas belajar sekolah ini dapat memfasilitasi ruang bagi peserta didik untuk menyuarakan ide-ide mereka, membuat pilihan dalam aktivitas fisik yang mereka pilih, dan merasa memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan kesehatan mereka sendiri. Saya bertujuan untuk membangun kepercayaan diri, kemandirian, dan kecintaan terhadap gaya hidup sehat melalui pendekatan yang mendukung dan adaptif. Saya bertekad untuk membantu setiap peserta atau peserta didik atau siswa menemukan potensi mereka, merayakan pencapaian mereka, dan mengembangkan keterampilan yang akan bermanfaat bagi kesehatan sepanjang masa. Indikatornya, 1. Peserta didik mampu membuat karya senam irama dengan pendidikan gerak yang benar. Kadang kan memang setiap hari Jumat itu kita melihat anak-anak masih banyak yang guyon, terus bercanda sama temannya nggak serius. Akhirnya senamnya gak jadi sehat, tapi jadi seperti anggar. Sehatnya nanti tidak ketemu. Yang kedua, peserta didik mampu menginisiasi, mengimplementasi, dan keberlanjutan pada sebuah program yang berdampak positif dengan maksimal. Jadi supaya nanti anak-anak senamnya itu maksimal, diselingi dengan mereka gembira, tidak karena paksaan. Itu capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Capaian 1, peserta didik mampu menginisiasi proyek indikator tercapaian. 80% peserta didik dalam mengajukan ide proyek yang relevan dan realistis. Capaian 2, peserta didik dapat mengimplementasikan proyek dengan efektif indikator tercapaiannya. 70% peserta didik dapat menjalankan proyek sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
Untuk langkah-langkahnya, pembuatan rencana pelaksanaan, fasilitas sumber daya, monitoring, dan dukungan presentasi, evaluasi, dan refleksi. Lanjut. Struktur program. Nah, ini struktur program. Kelas fase C, kelas 5 dan kelas 6. Itu ini masanya, kapan dan berapa lama? September sampai dengan Oktober. Jadi 2 bulan ya Bapak Ibu. Untuk kapan dan berapa lamanya ini masanya. Untuk lokasi di mana tempatnya ya di SD kita, SDN Jatimulyo 3. Dan keterhubungannya apa saja, PJK bisa, kelas bisa, dosen bisa, PI bisa, dan bisa. Dan yang lain sampai ini أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Ya, kita lihat lagi ya Bapak Ibu. Jadi keterhubungan mapel itu antara PJK, IPAS, Bahasa Indonesia, PAI, Kesenian itu semuanya bisa dihubungkan. Jadi itu untuk mata pelajarannya bisa dihubungkan satu sama lain. Tentang PJK, IPAS, Bahasa Indonesia, PAI, dan Kesenian. Untuk kapasitas yang dimiliki dari sumber daya itu bisa guru dan peserta didik. Terus untuk fisiknya halaman sekolah karena halaman sekolah kita kecil ya, jadi kita kondisikan saja. Terus politik yaitu kebijakan kepala sekolah. Peran peserta didik aktif bertanya dan mengemukakan pendapat serta menemukan informasi yang relevan dari berbagai sumber untuk mendapatkan solusi, menemukan cara yang efektif untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Untuk keterlibatan KPS dengan membimbing dan mengarahkan peserta didik dalam proses penyelesaian dalam masalah yang dihadapi. Kemudian
evaluasi, dan refleksi. Jadi, kapan kegiatan ini dilakukan? Mulai bulan September sampai bulan Oktober. Dan sumber datanya, sumber data kita survei dan melalui penilaian atau pengamatan. Tekniknya, peserta didik dibuat menjadi kelompok yang beranggotakan 5 sampai 7 orang. Itu waktu pembelajaran PJOK ya Bapak Ibu, bukan waktu senam Jumat, waktu pembelajaran PJOK. Jadi dibagi beranggotakan 5 sampai 7 orang. Dan bentuk refleksinya melalui jurnal refleksi peserta didik dan jurnal refleksi guru. Jadi nggak salah-salah nih Bapak Ibu. Kita melalui proses dan membuat jurnal refleksi peserta serta jurnal refleksi guru. Kemudian operasi kemudian potensi tantangan dan solusinya Bu, Bapak Ibu. Ini potensi tantangannya. Siswa mungkin kurang termotivasi atau tidak terlibat secara aktif dalam proyek. Mungkin ada beberapa siswa yang diajak, ayo kita bekerja sama nak, sama guru, sama teman-teman. Malas Pak, kadang ada seperti itu. Tapi gimana caranya kita motivasi mereka? Yaitu adalah siswa mungkin kurang termotivasi atau tidak terlibat secara aktif dalam proyek. Yang kedua, kesulitan dalam koordinasi dan kerjasama di antara anggota tim proyek dapat mempengaruhi hasil akhir. Karena ada salah satu siswa yang buat kesalahan atau sulit diajak kerjasama, akhirnya satu kelompok biar nggak jadi atau mempengaruhi hasil akhirnya nggak maksimal lah. Terus yang ketiga, sumber daya yang terbatas seperti waktu, peralatan atau materi dapat menghambat pelaksanaan proyek. Kalau sumber daya yang terbatas seperti kita nggak punya lapangan, akhirnya kita bingung cari lapangan di luar atau di lingkungan sekitar kampung sekolah kita. Terus peralatan yang kurang. Kalau kita nggak ada peralatan, kita nggak akan bisa melakukan praktek atau dapat menghambat pelaksanaan proyek tersebut. Ya, solusinya gimana? Kita ajak siswa untuk berdiskusi tentang minat mereka dan bagaimana proyek dapat berjalan lebih relevan bagi mereka. Kita beri dukungan dan umpan balik secara berkala, rayakan pencapaian dan usaha mereka, ajarkan keterampilan penyelesaian konflik dan memberikan bimbingan dalam menangani beberapa pendapat. Manfaatkan teknologi dan sumber daya online yang tersedia di sekolah kita untuk mendukung proyek tersebut. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata atau mungkin ada yang perlu ditanyakan, Ibu, monggo. Paham semua, nggih? Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada salah kata atau apa, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.